Pipit. Ih, kok nggak jemput aku sih? Loh, kakak Pipit tadi aku telepon nggak dijawab, aku WhatsApp nggak diangkat. Aku hujanan bahasa becek naik ojek. Ya, kan kakak bisa informasi ke aku dulu, komunikasi ke aku dulu gimana Kan sih? teleponnya mati. Mana tahu kakak telepon nih. Ya sudah, kenapa ini sih? Ini Kak Pipitnya nggak komunikasi sama aku dulu Kak. Kita harus komunikasi. Oh, ya udahlah, sesama teman kita bersahabat. Maafin dulu siapa yang salah nih. Sih, tadi nggak ada komunikasi, tapi kan aku kan? Iya. Udah. Ini aku Tapi sih bisa bisa sampai nih ya dengan selamat nih Kak. Iya. Ya udah deh. Jadi aku harus minta maaf. Minta maaf dong, kan sahabat. Maaf ya, Kak. Maaf ya Kak. Iya Kak, nggak apa-apa kan kita sahabat, kita harus memaafkan. Nanti pulang bareng dong. Iya boleh. Oke Kak, kita udah ditunggu nih sama adik-adik. Yuk, kita Yuk, siap ya. kita nyanyi dulu yuk. Siap-siap dulu ya. Aku siap-siap Oke, ya. iya. Oke. Halo adik-adik, apa kabarnya? Halo. Shalom. Ya, hari ini hari Minggu nih adik-adik. Bapak Ibu yang di rumah terima kasih udah mendampingin adik-adik ibadah hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Kau berikan, atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Pagi ini kami akan beribadah Tuhan, sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami fokus mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, sekarang yang masih duduk, kakak hitung 3 kali ya. 1, 2, kita berdiri. 3. Nah, adik-adik, tadi kan ada yang murung, ada yang masih ngantuk. Kita bernyanyi yuk supaya kita gembira. Oke? Yuk, yuk Kak. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, adik-adik, Kak Erna, Kak Naya, sama Kak Pipit ini bersahabat loh. Adik-adik pasti punya sahabat kan? Punya saudara kan? Nah, kita pagi ini menyanyi lagu Kau Sahabatku dan Aku Sahabatmu. Yuk! Yuk. Kau sahabatku, sahabatku, kita selalu bersama, seperti dengan kopi. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti selama. Dengan
Tuhan. Nah, adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Mari kita menyanyikan lagu. Kita undang Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah bersuka cita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, biar cerita firman Tuhan jadi kekuatan dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak punya sesuatu. Kira-kira apa ya? Tara, apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ini adalah amplop. Nah, kakak punya sesuatu lagi nih dalam amplop ini. Tunggu ya. Ini kecil, susah ya. Gimana nih? Tada, apa ini? Ini namanya perangko. Jadi amplop sama perangko zaman dulu banget dah. Sebelum ada handphone, sebelum ada internet, sebelum ada telepon, amplop sama perangko ini sangat berguna. Buat apa kira-kira? Buat bertukar kabar. Jadi ini kita nulis di kertas gitu ya, nulis di kertas, terus tulisan kertas itu dimasukin ke amplop. Habis itu ditempelin perangko, dikirim deh ke kantor pos, sampai deh ke tempat tujuannya gitu ya. Jadi zaman dulu banget ketika belum ada teknologi. Nah ternyata adik-adik, amplop sama perangko ini tuh bersahabat loh. Kok bisa Kak bersahabat? Iya, karena fungsi mereka itu gak bisa dipisahin. Kalau nggak ada perangko, amplop ini nggak akan sampai kemana-mana. Dan kalau nggak ada amplop, ini perangko mau ditempel di mana, ya kan? Nah, makanya mereka bersahabat. Nah nih sekarang gini nih, Kak kasih tahu ya, kenapa mereka nggak bisa dipisahin? Nah, Kakak bawa lem. Kakak merekatkan dulu nih sebelumnya lem itu di perangko itu. Kakak tempel ya di amplopnya. Tunggu bentar, tempel. Nah, jadilah begini. Si perangko ini nempel di amplop. Terus kira-kira bisa nggak dipisahin? Bisa nggak ya? Susah. Bisa sih, mungkin bisa. Tapi nanti amplopnya jadi rusak atau perangkonya jadi sobek. Jadi mereka nggak bisa dipisahin. Mereka adalah sahabat sejati. Nah, ini amplop sama perangko. Nah, kakak punya satu kisah di Alkitab. Ada seseorang yang adalah sahabat karib Allah. Kira-kira siapa yo? Yang tahu siapa? Jadi Siapa? Bukan. Siapa? Nael. Bukan. Nah, itu betul. Siapa? Adalah Bapak Henokh. Siapa?
Bapak Henoh. Bapak Henoh siapa sih? Bapak Henoh itu adalah keturunan Adam yang ke berapa? 7. Keturunan Adam yang ke-7. Ayahnya bernama Bapak Yared dan anaknya Bapak Henoh namanya Bapak Metusalah. Metusalah digabung ya, Metusalah. Nah, Bapak Henoh ini adalah orang yang pertama, dia takut akan Tuhan. Dia hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pokoknya dia tuh seneng banget. Dia seneng banget itu bergaul karib dengan Allah. Apaan ya bergaul karib dengan Allah? Bergaul karib dengan Allah itu dia suka berkomunikasi. Dia suka ngobrol. Dia suka cerita. Dia suka berdoa. Nah, ini adalah Bapak Henoh. Bapak Henoh adalah orang yang luar biasa. Sampai di Alkitab dikatakan Bapak Henoh itu nggak ngalami kematian. Semua orang akan mati ya, mati gitu ya. Tapi Bapak Henoh itu dia terangkat ke surga. Wah, luar biasa. Tuhan angkat dia ke surga, Allah angkat dia ke surga karena hidupnya berkenan kepada Allah gitu. Bapak Henoh adalah sahabat karibnya Allah. Allah nggak mau jauh-jauh dari Bapak Henoh ini. Dia mau deket-deket sama Henoh ini. Karena apa? Karena ada hubungan yang indah antara Henoh dan Allah. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, siapa di sini yang punya sahabat? Angkat tangan. Wah, banyak ya yang punya sahabat. Kalau bersahabat itu pengennya jauh-jauh apa deket-deket? Pasti pengennya deket-deket ya. Kayak tadi tuh. Tadi yang ada Kak Nael sama Kak Pipit berantem gitu ya. Tapi akhirnya mereka baikan karena mereka sahabat. Pengennya tuh bareng-bareng gitu ya. Kalau sahabat tuh maunya sama-sama. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah pengen hidup adik-adik dan kakak jadi sahabat karib Allah gitu. Jadi sahabat karib Allah yang suka deket sama Allah. Gimana ciri-cirinya biar kita jadi sahabat karib Allah? Yang pertama, catat yang pertama adalah kita harus kayak Bapak Henoh. Ngapain? Kita bergaul karib sama Allah. Kita suka cerita sama Allah. Kita suka berdoa sama Allah. Kita suka komunikasi sama Allah. Aku mau ini, kita katakan sama Allah gitu. Jadi ada hubungan yang dekat antara adik-adik sama Allah gitu. Nah, yang kedua adalah lewat pembacaan Alkitab. Baca Alkitab. Kita nggak ngerti nih Allah kita pengen apa, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita dari baca Alkitab yang udah gede nih ya, kelas-kelas yang udah bisa baca, mulai baca Alkitabnya. Ya kecil-kecil, Ma tolong dong bacain, Ma tolong dong bacain gitu. Jadi kita ngerti, Allah pengennya kita nggak boleh bohong. Allah pengennya kita harus nurut sama papa mama. Allah pengennya kita harus rajin. Nah, kita jadi tahu nih dari Alkitab itu. Jadi kita mesti banyak berdoa, kita mesti baca Alkitab. Nah, terus gimana ciri-ciri biar kita bisa jadi sahabat karibnya Allah? Yaitu dengan melakukan yang disukain sama Allah. Jadi apa sih yang nggak disukain Allah? Allah nggak suka apa? Apa? Huruf pertama D. Apa? Dosa. Allah nggak suka sama dosa. Allah suka hidup kita itu benar. Allah nggak suka sama dosa. Artinya Allah nggak suka kita bohong. Allah nggak suka kita marah-marah kayak tadi marah-marah. Allah nggak suka. Allah nggak suka kita ngelawan orang tua. Nggak mau. Nah, itu Allah nggak suka. Allah maunya kita jadi anak yang nurut. Kita jadi anak yang baik. Kita jadi anak yang jujur. Nah, ketika kita melakukan hal itu, maka kita bisa jadi sahabat karibnya Allah gitu ya. Jadi ketika kita jadi sahabat karibnya Allah, kita semakin dekat dan dekat lagi gitu. Kita nggak akan bisa dipisahkan. Kayak si amplop sama perangko ini, mau dipisahin pasti salah satunya akan sobek. Nah, ketika kita jadi sahabat karibnya Allah, hubungan kita akan semakin gimana? Deket banget. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan kita dan Allah. Oke adik-adik, siapa yang mau jadi sahabat karibnya Allah? Kakak teropong dulu ya. Banyak. Oke, kalau kita mau jadi sahabat karibnya Allah, banyak doa, banyak baca Alkitab, dan kita hidup benar di hadapan Allah. Jadi sama kayak Henokh diangkat ke atas, nanti ketika Allah datang kedua kalinya, kita juga akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Oke. Nah, kakak punya satu videonya keren banget. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita adalah sahabat karibnya Allah, Allah itu akan bersama-sama dengan kita. Saat kita seneng, Dia ada. Saat kita sedih, Dia ada.
saat kita sakit, kedinginan, dia ada. Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita adalah sahabat karibnya Allah. Oke, tonton dulu yuk videonya yuk. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Nah, adik-adik gimana? Udah nonton kan videonya? Sedih nggak? Pasti sedih karena sedihnya itu kita punya Allah yang luar biasa. Berarti kita nggak boleh ngelakuin dosa. Kita harus melakukan hal yang benar. Karena apa? Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Senangnya apa? Kita punya sahabat yang luar biasa. Ada di setiap kondisi kita. Mau sedih, mau seneng, terus mau sakit, mau sehat, dia selalu ada buat kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, percaya dan ingat kalau Allah ada bersama dengan kita. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Oh, kakak punya metode doa. Kita mau lipat tangan,
Ini jempolnya kita dekatkan sama dada kita. Jempol itu kita mau berdoa buat keluarga kita, papa, mama kita, kakak, adik kita. Nah, untuk yang jari telunjuk kita mau berdoa buat orang-orang yang sudah ngajarin kita, misalkan kayak guru kita, bapak pendeta kita, kakak-kakak joykid gitu ya. Terus jari tengah ini kita mau berdoa untuk pimpinan tertinggi, misalkan di kota kita mau berdoa buat kota kita, buat bangsa kita. Terus jari yang susah ya, jari yang lemah, dia susah naik. Nah, jari manis ini kita mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit, kita mau doakan. Orang-orang yang sedang lemah kita mau doakan. Terus jari kelingking kita mau doakan diri kita sendiri, oke? Nah, kita mau berdoa ya. Nanti coba di replay lagi yang ini ya, jadi adik-adik bisa tahu. Oke, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini, pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menolong kami, biar kami boleh jadi sahabat karib Allah. Kami boleh menjadi sahabat karib seperti Henok adalah sahabat karib Allah. Kami mau hidup benar di hadapan Engkau, dan kami mau senang berdoa, kami mau senang membaca Alkitab, dan hidup kami tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anak-Mu di tempat ini, mereka juga rindu bersekutu, mereka rindu untuk berkomunikasi dengan Engkau. Terima kasih, kami berdoa untuk keluarga kami, berkati papa mama kami, kakak adik kami, berkati guru-guru kami, kakak pembina joykid, bapak pendeta di gereja kami. Tuhan berkati, biar hikmat-Mu turun atas mereka. Kami juga berdoa untuk kota kami berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa dan kota kami, biar bangsa dan kota kami aman, damai, sejahtera ada dalam kehidupan kami semuanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Dan kami berdoa Tuhan untuk diri kami sendiri. Kami berdoa supaya hidup kami boleh berkenan kepada Engkau. Kami jadi anak-anak yang luar biasa, jadi anak-anak yang pintar dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Kita jumpa lagi di ibadah online yang berikutnya. Dan Yesus berkati.